Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fandi Fadli. Saya mahasiswa HIUII 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan topik tentang Timur Tengah, yaitu penyerangan kilang minyak Arab Saudi pada tahun 2019, yang dimana topik ini menjadi isu polemik karena tentang minyak, yang dimana kita kita ketahui bahwa minyak itu merupakan suatu sumber uang bagi negara-negara negara-negara maju dan negara-negara dikuasa. Nah, eh, serangan ini dimulai ketika serangan drone, yaitu pesawat tanpa awak yang menargetkan fasilitas kilang minyak di perusahaan Saudi Aramco di Abi Qaik dan Quraisy di sebelah timur Arab Saudi pada 14 September 2019. Nah, serangan ini diduga tidak diketahui oleh siapa penyerangannya, namun eh, para negara maju seperti EU dan USA menduga bahwa yang melakukan penyerangan ini adalah kelompok dari Iran. AS, USA menduga bahwa kelompok Houthi yang melakukan penyerangan di balik serangan ini. Kemudian, eh, kenapa kilang raksasa Saudi Aramco ini malah gampang diserang drone, padahal eh, perusahaan minyak ini kan berharga bagi eh, negara yang memilikinya kan, seperti eh, mm, negara Arab Saudi juga sudah mengeluarkan uang banyak dana untuk keamanan kilang minyak. Namun tetap saja bisa dibobol oleh pesawat pesawat drone tersebut. Eh, Bahkan biaya tersebut sudah dibantu oleh Amerika Serikat dan Tiongkok. Kemudian eh, serangan ini mengurangi 5,7 juta barel per hari produksi minyak mentah Arab Saudi, atau lebih dari 5% dari pasokan dunia. Hal ini menjadi menjadi sebuah ancaman bagi pemilik kilang minyak karena dapat menghambat proses untuk impor atau ekspor, bahkan dapat mengurangi cuan, yaitu rugi bandar, sehingga mm, hal ini perlu diupayakan untuk meningkatkan pertahanan bagi kilang minyak tersebut. Nah, hal ini penyerangan penyerangan minyak ini, kilang minyak maksudnya, eh, bukanlah serangan pertama bagi Arab Saudi. Kilang pengolahan minyak di Abu Qaik sebelumnya pernah diserang oleh militan Al-Qaeda di tahun 2006. Kemudian eh, serangan kilang minyak Arab Saudi, mohon maaf, serangan kilang minyak Arab Saudi menunjukkan bahwa Iran menunjukkan keterlibatan terhadap penyerangan ini.
Karena AS, USA mempublikasikan data satelit dan mengutip intelijen untuk mendukung tuduhannya bahwa Iran berada di belakang serangan terhadap fasilitas Arab Saudi. Nah, di sini kita bisa lihat para aktor bermain eh, mencari mencari eh, mencari siapa di balik penyerangan kilang minyak ini. Nah, eh, yang kita ketahui bahwa Iran dan Arab Saudi ini memiliki beberapa konflik karena mengacu kepada perebutan kekuasaan regional yang berlangsung antara Iran dan Arab Saudi. Kemudian negara tersebut juga memberikan bantuan untuk pihak-pihak yang saling bertikai di Timur Tengah seperti di Suriah, Yaman, dan Irak. Konflik ini juga disebut sebagai perang dinginnya Timur Tengah karena ini berlangsung kepada ranah geopolitik, ekonomi, se- dan sebagainya. Eh, kita lanjut ke penyerangan kilang minyak Arab Saudi. Namun Iran juga membantah bahwa eh, Iran tidak terlibat dalam penyerangan perusahaan minyak tersebut. Tetapi Iran mengklaim bahwa penyerangan kilang minyak ini dilakukan oleh pemberontak Houthi, how to say it, Houthi yang berpihak pada Iran di Yaman. Namun insiden ini telah memangkas pasokan minyak yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga menyebabkan harga minyak dunia melonjak tinggi akibat serangan tersebut. Beberapa pejabat AS menyebutkan bahwa mereka setuju bahwa Iran merupakan dalang dari penyerangan kilang minyak Aramco. Kemudian eh, akibat penyerangan ini yang sudah saya bilang tadi, minyak mentah naik. Kemudian harga minyak menembus taraf tertinggi dalam 4 bulan terakhir. Maksud saya setelah 4 bulan akibat penyerangan kilang minyak tersebut akibat penyerangan tadi. Nah, harga-harga pasar mulai melonjak naik, yang tadinya murah sekarang menjadi sangat mahal. Kemudian Trump memerintahkan untuk penggelontoran cadangan minyak AS. Namun, perlu waktu pekan depan sampai fasilitas minyak Arab Saudi kembali beroperasi. Serangan drone ini sangat dirugikan banyak hal. Kemudian fasilitas kilang minyak Abu Qais ini dijelaskan oleh Arab Saudi, perusahaannya yaitu Saudi Aramco, sebagai pabrik stabilisasi minyak mentah terbesar di dunia. Fasilitas ini mengubah minyak mentah asam menjadi minyak mentah manis dengan menghilangkan kotoran belerang sebelum diangkut ke kilang selanjutnya. Kilang minyak ini memproduksi lebih 7 juta barel per hari atau sekitar 7% dari produksi minyak global setiap hari. Jadi
perusahaan ini pun dan secara global juga terkena akibat kilang ini, merasa dirugikan, merasa kehilangan akibat penyerangan ini. Kemudian, mantan anggota Dewan Amerika Serikat, juga mengatakan bahwa serangan yang sukses terhadap Abu Qaik akan mirip dengan serangan jantung besar-besaran terhadap pasar minyak dan ekonomi global. Nah, di sini kita ketahui bahwa, mungkin yang menyerang ini tahu bahwa ketika dia akan menyerang, maka satu global satu global akan satu global, mohon maaf, satu dunia akan, eee, merasa, eee, gimana ya cara bilangnya, jadi bisa saja ketergantungan ini akan terganggu akibat serangan minyak ini. Sementara itu, ladang minyak yang terletak 200 kilometer dari Abu Qaik juga, ikut terkena akibat penyerangan tersebut. Nah, serangan ini, dimulai pada pukul 4 pagi, eee, ketika tim keamanan industri Aramco melaporkan adanya kebakaran 2 kilang minyak yang dimilikinya di Abu Qaik dan di Quraish. Kebakaran tersebut bisa diatasi beberapa jam kemudian. Eee, peristiwa ini tidak ada korban jiwa sama sekali, meskipun masih belum jelas apakah ada yang terluka dalam serangan itu. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi kemudian mengatakan bahwa sebuah pernyataan eee, kepada wawancara sesaat setelah kejadian itu menyatakan bahwa kebakaran 2 kilang ini disebabkan oleh pesawat tanpa awak. Serangan itu dikatakan telah dilakukan oleh beberapa pesawat drone ketika tembakan senapan mesin dapat terdengar pada rekaman azan, mohon maaf, di dekat fasilitas sebagai penjaga di sana untuk mencoba menurunkan pesawat drone tersebut. Jadi sudah ada beberapa upaya untuk menggagalkan misi ini, namun tetap saja, eee, pesawat drone tersebut sudah berhasil melakukan tugasnya. Kemudian, beberapa mohon maaf, motor lewat. Kemudian beberapa saat kemudian terdapat analisis gambar satelit dari kilang minyak Abu Qaik sebelum dan sesudah serangan dan tampaknya menunjukkan 17 serangan langsung dari tempat itu, di mana 14 di antaranya sudah menabrak dan menusuk tangki penyimpanan sehingga dapat menyebabkan kebakaran di kilang minyak tersebut. Dan juga di 3 di antaranya, menyerang kereta pembawa minyak dan serangan tambahan yang terjadi di, bom untuk bawah tanah. Kemudian reaksi dari luar negeri dan dalam negeri, yang kita ketahui bahwa reaksi dari luar negeri kan sudah saya katakan tadi bahwa, harga minyak naik, harga saham naik, dan segala macam. Kemudian, eee, reaksi dalam negeri menyatakan bahwa, eee, Raja Arab Saudi yaitu Salman bin Abdul Aziz menyatakan bahwa serangan itu merupakan serangan teroris pengecut yang
mengancam keamanan internasional, bahwa tak seorang pun yang berani melakukan tanpa identitas yang jelas, sehingga Salman bin Abdul Aziz, yaitu Raja Arab Saudi, mengatakan bahwa itu adalah teroris pengecut. Raja Salman juga menduga bahwa serangan itu terjadi setelah serangkaian serangan terhadap kerajaan. Nah, reaksi internasional, serangan itu pun menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas politik di Timur Tengah, ditambah dengan sikap USA bahwa serangan itu mungkin berasal dari Iran. Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, menyatakan bahwa militer Amerika Serikat menunggu kabar dari Saudi mengenai siapa yang mereka yakini sebagai penyebab serangan ini. Respon dari Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa tidak dapat diterima untuk membahas kemungkinan pembalasan, dengan menambahkan bahwa hal ini sangat kontraproduktif untuk meningkatkan ketegangan akibat serangan ini. Kemudian, Sekjen NATO sangat mengutuk keras serangan itu dan menuduh Iran. Dia juga menyatakan bahwa serangan kilang minyak ini mendukung berbagai kelompok teroris dan bertanggung jawab atas ketidakstabilan di seluruh kawasan Timur Tengah. Di Liga Arab, dalam pernyataan sekretariatnya, dia juga mengutuk keras serangan pesawat drone ini dan menyebutkan bahwa serangan ini sebagai eskalasi serius dan menyerukan kepada semua negara untuk menjaga keamanannya masing-masing dan meningkatkan keamanannya masing-masing. Di Tiongkok juga mengatakan bahwa untuk sementara tidak ada penyelidikan yang menyimpulkan. Tiongkok juga mengatakan bahwa kita tidak boleh menyalahkan siapapun atas serangan ini tanpa fakta yang konklusif dan jelas. Dan tidak juga menyebutkan satu pihak agar tidak terjadinya ketegangan lagi di kawasan Timur Tengah. Presiden Iran malah mengatakan orang Yaman yang melakukan serangan itu akibat tanggapan balik terhadap agresi Saudi di Yaman selama bertahun-tahun. Reaksi internasional dari Presiden Turki mengatakan bahwa apakah negara ini benar-benar hancur? Siapakah penyebabnya? Mari kita lihat bagaimana konflik di Yaman dimulai. Nah, dari penjelasan tersebut, kita ketahui bahwa konflik ini mungkin bisa saja timbul dari konflik Arab Saudi dan Iran, itu menurut pendapat saya. Sehingga terjadinya konflik lagi. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Sekian dari podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.